akan menjelaskan atau memaparkan hasil analisis yang telah saya lakukan kepada buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, di dalam buku ini ada 11 bab. Di antaranya bab 1 beriman kepada kitab-kitab Allah, bab 2 berani hidup jujur, bab 3 melaksanakan pengurusan jenazah, bab 4 saling menasihati dalam Islam, bab 5 masa kejayaan Islam, bab 6 perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja, bab 7 rasul-rasul kekasih Allah, bab 8 menghormati dan menyayangi orang tua, yang ke-9 prinsip dan praktik ekonomi Islam, bab 10 pembaharu Islam, bab 11 toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, dari 11 bab yang ada dalam buku ini, ada satu bab yang akan saya jelaskan, yaitu bab ke-8 menghormati dan menyayangi orang tua. Dalam bab ini ada peta konsep yang berisikan tentang yang pertama menghormati dan menyayangi orang tua dan guru, yang kedua pentingnya menghormati orang tua, yang ketiga pentingnya menghormati guru, yang keempat cara berbakti kepada orang tua dan guru, yang kelima menelaah pentingnya dan menghormati dan menyayangi orang tua dan guru, yang terakhir itu terbiasa dan menyayangi orang tua dan guru. Di dalam buku ini yang pertama terdapat renungan hati. Jadi sebelum kita ke materi itu dijelaskan untuk merenungkan dulu akan makna dari bab ini, yaitu menyayangi dan menghormati orang tua dan guru. Nah, di sini ada sedikit renungan bagaimana cara kita menyikapi orang tua dan guru. Nah, setelah itu di sini ada bagaimana cara kita mengkritisi sekitar kita. Nah, maksud dari mengkritisi sekitar kita itu bagaimana cara kita mencontohkan dari sekitar kita bagaimana berperilaku dengan baik kepada orang tua dan guru. Nah, lalu setelah itu pada masuk ke materi itu, di sini ada poin pertama, yaitu pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Sebelum kita ke materi, di sini juga sudah dipaparkan kisah Uwais Al-Qarni. Jadi sebelum ke materi, pertama kita diberi renungan, lalu mengkritisi sekitar bagaimana menyikapi diri untuk menghargai orang tua dan guru. Dan yang ketiga, sebelum ke materi kita sudah diberi kisah lagi atau contoh dari kisah lagi tentang Uwais Al-Qarni. Nah, lalu selanjutnya di sini dijelaskan menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Kenapa? Ya, memang orang tua dan guru itu harus saling dihormati gitu. Terus di dalam buku ini banyak ayat yang menyatakan tentang menjelaskan tentang materi ini. Di sini ada beberapa ayat yang salah satunya bunyi ridholillah ridho walidain wasuhtulillah fi suhti walidain. Nah, yang artinya ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Di sini juga disebutkan ada kewajiban kita untuk bagaimana cara menghormati orang tua dan guru. Yang pertama, menaati segala perintah orang tua kecuali maksiat. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua. Dan yang ketiga, membantu atau menolong orang tua. Di sini juga sudah dijelaskan bagaimana cara-cara atau bagaimana contohnya berperilaku dengan baik terhadap orang tua dan guru. Nah, lalu selanjutnya di dalam bab ini juga sudah dijelaskan juga bagaimana cara berperilaku yang baik terhadap orang tua dan guru, dan sikap apa yang harus diambil saat kita sedang bersama orang tua atau guru gitu. Nah, yang terakhir itu di sini juga ada hadis-hadis dan ayat-ayat yang sudah dipaparkan. Ada beberapa hadis-hadis dan beberapa ayat-ayat. Dan yang terakhir di dalam buku ini sudah ada rangkuman. Ya, sudah ada rangkuman. Dan selanjutnya juga sudah ada soal untuk siswa itu nanti melatih
hasil dari materi yang sudah diajarkan. Dan kalau menurut saya di dalam buku ini sudah lengkap, sudah bagus, cuman terlalu banyak materinya itu kurang spesifik dan kurang banyak ya. Di dalam buku ini sebenarnya sudah bagus untuk seperti ayat dan hadisnya ada, dan maksudnya renungan untuk diri kitanya ada, dan bahkan contohnya juga sudah ada. Namun materinya kurang banyak karena lebih banyak antara contoh dan yang lainnya gitu dibanding materinya. Jadi dalam satu bab itu cuma ada 7 lembar. 7 lembar itu sudah berupa ada soal, terus renungan, kisah. Jadi materinya itu cuma ada sekitar 2,5 lembar gitu. Jadi kalau menurut saya kekurangannya itu adalah dari pertama ya materinya kurang banyak. Yang kedua tidak dijelaskan secara spesifik gitu, bahwa gimana sih kayak misalkan menurut saya kekurangannya itu yang pertama materinya kurang banyak, dan yang kedua di sini memang hanya disebutkan contoh-contoh saja, tapi tidak spesifik gitu, tidak lebih jelas bagaimana dan gimananya, hanya disebutkan contoh dan cara, tapi tidak spesifik dijelaskan gitu. Dan materinya hanya berupa 2-3 lembar saja. Jadi dalam satu bab itu hanya 7 lembar. Jadi satu bab itu hanya 7 lembar. Kalau menurut saya ditambah lagi referensi dari buku-buku lain gitu, atau ditambah lagi minimal dalam satu bab itu ada 20 lembar atau paling sedikit 15 lembar. Tapi ini dalam satu bab itu hanya ada 7 lembar. Itu juga sudah dengan soal dan yang lainnya seperti contoh-contoh dan renungan seperti itu. Menurut saya buku ini sudah bagus, tapi kurang akan materi. Jadi si guru itu saat mengajar harus lebih banyak menjelaskan secara spesifik gitu. Tapi kalau dalam poin-poin buku ini sudah mencakup semuanya dari kompetensi dasar dan kayak gitu. Dan menurut saya kalau kita sebagai guru menggunakan buku ini, metode yang harus dilakukan oleh kita yaitu pertama ceramah, atau bisa juga kita menggunakan media-media lain seperti kita mencontohkan video-video lain. Jadi si anak tidak terpaku hanya dalam buku saja. Jadi kita sebagai guru itu harus memaparkan dengan lebih jelas gitu, karena di sini sudah mencakup tapi tidak spesifik. Jadi kita sebagai guru harus menjelaskan untuk sampul dan lain sebagainya. Ini tebal, jadi tidak mudah sobek dan lain sebagainya. Dan dalam satu buku ini ada 11 bab. Jadi kalau menurut saya buku ini bisa digunakan untuk mengajar, namun si pengajar harus menjelaskan secara spesifik. Dan untuk kompetensi dasar, untuk isi dan sebagainya sudah cukup. Cuman itu saja kurang banyak materi intinya gitu. Nah, untuk kelebihannya di sini ada rangkuman, di sini sudah ada rangkuman, di sini sudah ada ayat-ayat dan hadis-hadis gitu. Dan di sini juga sudah ada kisah, tapi hanya satu saja minimal. Kalau menurut saya minimal dari satu bab itu ada 2 kisah atau ada kisah-kisah lain. Jadi tidak hanya, jadi kalau misalkan di dalam buku ini cuman contoh langsung, jadi tidak ada yang lainnya gitu.